Sirine berbunyi, orang-orang berlarian ke sana ke sini untuk mencari bunker dan tempat berlindung bawah tanah. Puluhan pesawat lepas landas untuk melindungi bumi. Semua karena sensor kita mendeteksi kapal peradaban ekstraterestrial di tata surya. Tapi tenang, itu cuma asteroid yang bentuknya mirip pesawat antariksa. Ini adalah objek antar bintang pertama yang pernah ditemukan di tata surya kita dalam sejarah, namanya Oumuamua. Objek ini datang dari ruang antar bintang yang dalam, bentuknya yang memanjang mencapai 800 meter. Wah, ternyata lebih tinggi dari Menara Eiffel. Asteroid ini bergerak ke tengah-tengah tata surya dengan kecepatan 50 km per detik dan semakin cepat. Dengan kecepatan ini, kamu bisa melintasi Samudra Atlantik dalam waktu kurang dari 2 menit. Para ilmuwan bumi sempat berspekulasi bahwa itu adalah pesawat antariksa peradaban makhluk luar angkasa dan memutuskan untuk memeriksanya. Biasanya, pesawat antariksa dan benda buatan manusia lain memancarkan gelombang radio untuk berkomunikasi. Jadi, para ilmuwan menggunakan terobosan teleskop pendengar radio di Australia dan Amerika Serikat untuk mencoba menerima sinyal dari objek antar bintang tersebut. Tapi nihil, hening total. Tentu saja, banyak orang berspekulasi keheningan radio ini bukanlah bukti pasti bahwa benda itu bukan pesawat antariksa, tapi semua bukti menunjukkan kalau itu asteroid. Meski sudah melintas di tata surya kita sejak sekitar tahun 1995, para ilmuwan kita melihatnya pada tahun 2017 setelah objek ini terbang sangat dekat ke bumi. Satu unit astronomi adalah jarak dari bumi ke matahari. Oumuamua mendekati bumi pada jarak 0,1 unit astronomi. Jika Oumuamua menabrak bumi, dampaknya adalah bencana besar. Energi asteroid sama dengan kecepatan kuadrat dikalikan masanya. Karena kita tahu kecepatannya, para ilmuwan perlu menentukan masanya. Dan saat itu, mereka membuat penemuan lain. Satu-satunya pilihan kita adalah mengamati sang asteroid dari kejauhan menggunakan teleskop. Lalu kita bisa mengetahui beratnya, bukan dengan menimbangnya, melainkan dengan memahami cahaya seperti apa yang terpantul darinya. Misalnya, besi memantulkan jenis gelombang cahaya tertentu, sementara batu bara memantulkan gelombang jenis lain. Dan dari sanalah para ilmuwan menyadari bahwa Oumuamua terus-menerus berkedip. Cahaya pertama perlahan memudar dan hampir sepenuhnya menghilang. Kemudian mulai cerah lagi. Artinya, Oumuamua berputar, tapi bukan seperti panah yang berputar pada porosnya. Asteroid ini juga berputar secara horizontal. Ujung depan dan belakangnya juga naik turun. Gerakan yang aneh ini membuat para ilmuwan berpikir bahwa Oumuamua sampai ke sini karena kekuatan luar biasa dari ruang antar bintang. Rotasi semacam itu bisa menghancurkan asteroid ini, tapi nyatanya benda langit itu masih utuh. Artinya, materi pembentuknya merupakan batuan padat dan bahkan mungkin besi. Jadi, jika Oumuamua menabrak tanah, tabrakannya akan menciptakan kawah seukuran kota, dan gelombang ledakan akan menghancurkan segala sesuatu di sekitarnya sejauh ratusan atau ribuan kilometer. Suara insiden itu bahkan akan terdengar sampai benua lain. Untungnya, Oumuamua terbang melewati bumi dan melanjutkan akselerasinya ke arah matahari. Pada titik terdekatnya ke bintang kita, asteroid mencapai kecepatan maksimum, yaitu 88 km per detik. Pada kecepatan itu, kamu bisa berkeliling bumi hanya dalam 7 menit. Tapi tarikan gravitasi matahari saja tak bisa memberikan puing ini kecepatan setinggi itu. Biasanya, komet bisa melaju lebih cepat karena efek roket. Matahari memanaskan komet dan elemen ringan di sana mulai menguap. Saat menguap di satu sisi, komet terdorong ke arah berlawanan seperti roket. Karena elemen-elemen inilah kita bisa melihat ekor komet yang panjang dan cerah. Tapi Oumuamua tidak berekor. Jadi kecepatan ini didapatkan sejak awal di tempatnya dilahirkan. Beberapa orang berspekulasi bahwa Oumuamua dulu berekor. Saat memasuki tata surya, ada lapisan es nitrogen yang besar. Selama bertahun-tahun, es ini meleleh dan menguap. Proses ini mempercepat asteroid itu dan membentuk ekor besar di belakangnya. Tapi kemudian, es yang merupakan 95% dari berat total asteroid itu habis, dan yang tersisa hanyalah puing panjang dan tipis yang kita lihat bertahun-tahun kemudian. Sayangnya, para ilmuwan belum bisa mengonfirmasi ataupun menyangkal teori ini. Jadi, Oumuamua mendekati matahari dengan jarak sekitar 0,25 unit astronomi.
Ini lebih dekat dari orbit planet terdekat matahari, Merkurius. Asteroid itu kemudian masuk ke perangkap gravitasi matahari, membentuk kait di sekitarnya dan terbang keluar seperti katapel. Sekarang, asteroid ini menuju ke konstelasi Pegasus. Para ilmuwan meyakini Oumuamua lahir dari tabrakan dramatis antara eksoplanet di suatu tempat di sistem bintang lain dengan objek besar lain. Sebagai hasil dari ledakan itu, fragmen panjang dan besar terlempar keluar angkasa. Dan karena alasan ini, objek tersebut terus berputar tak keruan. Kejadian dramatis ini bisa jadi juga ledakan supernova. Ledakan seperti itu terjadi ketika bintang menua. Bintang kehabisan bahan bakar di dalam dirinya sendiri dan menyusut dalam sekejap. Kemudian, duar. Ledakan yang kuat dan cerah terlihat sampai bertahun-tahun cahaya di sekitarnya. Gelombang ledakan supernova dapat menghancurkan eksoplanet menjadi potongan-potongan kecil. Salah satunya adalah Oumuamua. Tapi asteroid ini bisa juga datang dari lahirnya bintang baru. Pertama, ada nebula. Nebula itu berat dan menyusut di sekitar pusat gravitasi bersama. Saat intinya menjadi terlalu padat, nebula meledak, lalu asteroid dan puing-puing kosmik terlempar ke berbagai arah. Para ilmuwan sedang menimbang-nimbang untuk mengirim probe luar angkasa ke permukaan Oumuamua. Kita bisa mempelajari objek antar bintang tersebut dan menggunakannya sebagai taksi ke dunia lain. Terbang ke bintang lain dengan teknologi dan mesin roket yang ada akan membutuhkan waktu dan bahan bakar yang luar biasa. Tapi jika kita mengendarai asteroid ini, kayak naik kuda, kita bisa memanfaatkannya. Salah satu pilihan yang ada adalah menggunakan probe berlayar. Kemudian alih-alih mesin roket biasa, probe itu akan didorong oleh angin matahari atau laser yang kuat. Konsep ini akan melibatkan peluncuran 1000 probe, masing-masing beratnya kurang dari jarum jahit. Dan masing-masing akan ditambatkan oleh kabel dengan layar selebar ring tinju. Kemudian, laser darat akan memfokuskan sinarnya ke layar itu dan memungkinkan armada probe untuk melaju hingga 20% kecepatan cahaya. Itulah kecepatan yang diperlukan untuk mengejar ketinggalan seraya sang asteroid meninggalkan tata surya. Para ilmuwan berpikir, kita bisa menggunakan manuver gravitasi di sekitar Jupiter untuk mencapai kecepatan itu menggunakan pesawat antariksa konvensional. Tapi, kita tidak sempat melakukan peluncuran dan sudah terlambat untuk mengejar ketertinggalan dari Oumuamua. Saat ini, sang asteroid melaju ke tepi tata surya kita dan akan segera pergi selamanya. Oumuamua adalah objek pertama yang mampir ke tata surya dan bisa kita amati serta pelajari. Tapi tamu yang seperti ini ternyata sudah pernah ada. Ada teori bahwa sekitar 70.000 tahun lalu, kita bukan dikunjungi oleh meteorit, melainkan oleh sistem bintang ganda, bintang Sols. Bintang ini mendekati awan Oort, yaitu sebuah dinding asteroid, puing antariksa, dan balok es yang letaknya di ujung tata surya kita. Medan gravitasi bintang mulai menangkap puing-puing ini dan melemparkannya ke arah matahari. Mungkin inilah penyebab banyaknya benturan meteorit yang sering terjadi di permukaan bumi saat itu. Medan gravitasi bintang itu sedikit mengguncang orbit planet-planet di tata surya. Jika bintang itu terus melaju menuju matahari, kemungkinan dunia kita akan secara bertahap hancur, planet per planet. Dan akhirnya, bukan cuma matahari yang bertabrakan dengan bintang katai merah ini, tapi ada juga ledakan besar. Untungnya, bintang pengembara ini hanya sedikit menyentuh perbatasan dunia kita dan melanjutkan perjalanannya ke arah lain. Tapi ada tamu baru berikutnya yang akan datang dari ruang antar bintang. Bintang Gliese 710. Saat ini Gliese bergerak menuju tata surya kita dengan kecepatan 51.500 km per jam. Itu 2 kali lebih cepat daripada roket buatan manusia. Saat mulai mendekati awan Oort, Gliese akan mulai melempar-lempar asteroid ke arah kita. Planet gas seperti Jupiter akan mencegat sebagian besar meteorit. Tapi setiap hari, sekitar 170 meteorit dengan berbagai ukuran dan bentuk akan jatuh ke bumi. Itu 10 kali lebih banyak daripada yang menimpa planet kita saat ini. Dan kamu sudah tahu konsekuensinya seperti apa. Duar! Tapi kedatangan Gliese 710 baru akan terjadi setidaknya 1,2 juta tahun lagi. Jadi, silakan bernapas lega dan lihatlah objek antar bintang pertama yang dibuat oleh peradaban manusia, probe luar angkasa Voyager. 2 probe ini diluncurkan 44 tahun lalu dan masih beroperasi.
Voyager 1 adalah probe luar angkasa pertama dalam sejarah yang melintasi heliosfer, batas dunia kita, tempat angin surya berhenti bertiup. Jadi pada dasarnya, probe ini sudah bergelar objek antar bintang. Bertahun-tahun dari sekarang, Voyager 1 mungkin akan memasuki sistem bintang lain dan menyapa peradaban seperti kita yang mungkin tinggal di sana. Untuk tujuan itu, kedua Voyager dilengkapi piringan emas dengan pesan untuk peradaban lain. Ada gambar pemandangan bumi, rekaman pidato manusia, DNA kita, dan masih banyak lagi. Jika kamu entah bagaimana jatuh ke dalam lubang hitam, itu mungkin mengubah masa depanmu dan menghapus masa lalumu. Iya, setidaknya secara teori. Yuk kita mulai dengan dunia nyata tempat kita hidup. Di sini, di planet bumi, masa lalumu pasti bisa menentukan masa depanmu. Tapi bayangkan kamu tidak berada di bumi, tapi di suatu tempat di alam semesta yang tak berujung, dan kamu menemukan jenis lubang hitam tertentu. Lubang hitam yang ditemukan oleh seorang ahli matematika UC Berkeley. Supaya tidak tertukar dengan lubang hitam biasa, kita sebut saja jenis ini. Bagaimana dengan lubang hitam jinak? Jadi inilah alasannya mengapa kamu membutuhkan lubang hitam yang spesifik. Masalahnya kamu tidak mungkin bisa bertahan hidup di lubang hitam biasa, tapi menurut beberapa perhitungan yang dilakukan oleh rekan postdoktoral Hinz dari UC Berkeley, jenis lubang hitam tertentu yang kita sebut sebagai lubang hitam jinak ini bisa saja mengembang dengan laju yang sangat cepat. Inilah yang memungkinkan untuk bertahan hidup dalam transisi dari dunia kita yang deterministik ke lubang hitam yang tidak deterministik. Bayangkan kamu selamat dari perjalanan itu dan sekarang kamu bergerak menuju pusat lubang hitam yang jinak. Mustahil untuk membayangkan apa yang ada di dalamnya, dan jika kamu sebagai seorang penjelajah benar-benar bisa masuk ke dalam lubang hitam, kamu tidak akan pernah bisa mengkomunikasikan kepada dunia luar hal-hal menarik apa yang tersembunyi di dalamnya. Tapi bukan itu yang menarik bagi kita sekarang. Kita perlu tahu bagaimana menyingkirkan masa lalu. Hinz, matematikawan yang sudah kamu kenal, mempelajari lubang hitam yang tidak berotasi dan memiliki muatan listrik. Hal yang paling penting dari lubang hitam adalah selain horizon peristiwa, mereka juga memiliki horizon Cauchy. Inilah intinya. Horizon Cauchy adalah tempat di mana apa yang disebut determinisme runtuh. Itu mungkin terdengar terlalu ilmiah, tapi izinkan aku menjelaskannya padamu ya. Horizon Cauchy adalah tempat di mana masa lalumu tidak lagi menentukan masa depanmu. Jadi inilah metode yang terbukti secara matematis dan tampaknya berhasil untuk menyingkirkan masa lalumu. Yang perlu kamu lakukan hanyalah pergi ke luar angkasa, menemukan lubang hitam tertentu, masuk ke pusatnya, dan mencapai horizon Cauchy. Tapi jika kedengarannya terlalu rumit, kamu bisa mencoba untuk tidak melakukan kesalahan di bumi. Ide-ide seperti masa lalumu bisa dibatalkan, kamu memiliki banyak pilihan tentang bagaimana masa depanmu akan berkembang. Semua jargon tersebut terdengar tidak realistis sekaligus menarik. Misalnya, bayangkan tidak ada yang tahu bahwa kamu gagal masuk ke perguruan tinggi dan mendapatkan gelar, tetapi mulai sekarang kamu memiliki setiap kesempatan untuk melakukan apapun yang kamu inginkan. Tapi hanya secara teoritis, kenyataannya begitu kamu masuk ke dalam lubang hitam, bukan lubang hitam yang telah kita bicarakan, kemungkinan besar kamu akan lenyap untuk selamanya. Hei, jangan sedih dulu dong. Aku cuma berbicara tentang bentuk fisikmu saat ini. Ini sedikit lebih dalam dari yang terlihat. Masalahnya, ada prinsip mekanika kuantum yang aneh yang dapat dijelaskan dengan cara yang sederhana. Sebagai permulaan, bayangkan kamu bukanlah seorang manusia, melainkan hanya sebuah informasi. Kamu memiliki pengalaman, latar belakang, dan pemikiran. Semua ini adalah informasi tentang dirimu. Sekarang kita buat lebih sederhana lagi yuk. Bayangkan sebuah drive USB atau buku. Kedua benda ini mengandung informasi. Jika kamu menghancurkan drive USB yang berisi musik dan film, maka drive tersebut tidak akan ada lagi dalam bentuk fisiknya. Tapi informasi yang ada di dalamnya tidak akan pernah berhenti ada. Sama halnya dengan buku. Jika kamu membakarnya, informasi yang ada di dalamnya tidak ikut terbakar. Informasi tersebut akan tetap ada, tetapi dalam bentuk lain.
Jadi teori yang menyenangkan ini mengklaim bahwa meskipun seseorang melewati horizon peristiwa yang merupakan titik tanpa harapan sebelum kamu menjadi spaghetti, mereka tidak berhenti ada. Dengan kata sederhana, para penjelajah alam semesta ini masih ada, tetapi dalam bentuk informasi. Sekarang, yuk kita kembali ke lubang hitam. Menurut Stephen Hawking, lubang hitam memancarkan radiasi. Radiasi membuat mereka menyusut dan seiring berjalannya waktu, maksudku seiring berjalannya banyak waktu, lubang hitam bisa menyusut sedemikian rupa hingga akhirnya lenyap. Jadi apa yang terjadi pada astronot yang terjebak di dalam lubang hitam? Jika lubang hitam itu menghilang, mereka tidak akan terlontar keluar dari lubang hitam seperti semula. Namun mereka akan tetap terlontar dari sana, tapi dalam bentuk radiasi Hawking. Tapi itu hanyalah sebuah teori. Benar, kamu ingat bahwa tidak ada yang tahu persis apa yang terjadi di dalam lubang hitam. Teori lain mengatakan apa yang terjadi di dalam lubang hitam tidak benar-benar berada di dalam lubang hitam. Kedengarannya seperti alternatif yang bagus untuk ke Las Vegas jika semua penerbangan untuk akhir pekan telah dipesan. Beberapa ilmuwan percaya bahwa lubang hitam mungkin memiliki portal di mana kamu bisa memutar waktu. Menurut teori ini, ada lubang putih di ujung lubang hitam. Jika kamu sampai di sana, kamu dapat membatalkan banyak hal. Misalnya kamu memecahkan vas kesayangan ibumu, masuklah ke dalam lubang putih dan semuanya akan kembali seperti baru. Kamu memasak orak-arik dan membuat jus jeruk segar, tapi entah bagaimana kamu kehilangan selera makan. Nggak masalah kok jika kamu memasaknya di dalam lubang putih. Voila! Telurnya tidak pecah, jeruknya tidak terpotong dan segar kembali. Nggak ada lagi makanan yang terbuang. Oke, memutar kembali waktu terdengar sangat keren, jadi kurasa kita mungkin membutuhkan lubang hitam untuk membantu kita. Jika lubang hitam dibuat di laboratorium, katakanlah lubang hitam bisa melahap benda-benda hingga menjadi cukup besar untuk menelan planet. Pertama, lubang hitam itu akan mengunyah Large Hadron Collider yang mungkin bisa menciptakan sesuatu yang mirip dengan lubang hitam di bumi. Berikutnya Jenewa, tempat Large Hadron Collider berada. Kemudian seluruh negara Swiss, lalu Eropa. Pada saat itu tidak lama lagi bumi akan lenyap. Untungnya jika lubang hitam benar-benar muncul, ukurannya akan sangat kecil sehingga tidak akan bisa melakukan apa-apa. Lubang hitam sebenarnya menghasilkan banyak energi dan melepaskannya seringkali dalam bentuk panas seperti tungku. Artinya lubang hitam akan memudar ketika kehabisan bahan bakar. Bahkan jika lubang hitam mikroskopis yang stabil tercipta, lubang hitam itu akan terus bertumbuh dengan sangat lambat sehingga tidak akan ada yang terjadi. Dengan asumsi bahwa ia bertahan cukup lama untuk menyerap partikel-partikel kecil di sekelilingnya, lubang hitam sebesar ini akan membutuhkan waktu yang sangat lama untuk mencapai berat 1 pon pun. Aku nggak akan ada saat itu, tapi lubang hitam di bumi bisa jadi sesuatu yang luar biasa. Lubang hitam yang relatif kecil pun bisa memancarkan energi yang cukup untuk menghidupi umat manusia. Kita berbicara banyak tentang makanan kan? Jangan lupakan spaghettifikasi. Konsepnya cukup sederhana, ini semua tentang gravitasi. Bayangkan kamu sedang bermain dengan permen karet, dengan kekuatanmu, kamu dengan mudah meregangkannya, sehingga alih-alih potongan biasa, kamu bisa mendapatkan permen karet yang panjang dan tipis. Hal yang sama juga terjadi pada kalian, gaya lubang hitam cukup untuk meregangkan kalian, seolah-olah kamu adalah permen karet. Gravitasi menahanmu di satu sisi yang membuatmu meregang. Kamu mungkin bertanya-tanya, kenapa tidak terjadi spaghettifikasi di bumi jika ada gravitasi juga? Gampang aja, gravitasi terlalu lemah untuk melakukan hal itu padamu. Jika kamu meminta kupu-kupu untuk meregangkan permen karet, apakah kupu-kupu bisa melakukannya? Gak mungkin kan? Anggota tubuh mereka yang kecil terlalu lemah. Sama halnya dengan bumi terlalu lemah dibandingkan dengan lubang hitam. Jadi jika kamu bertanya-tanya apakah kamu akan mencapai ketinggian 198 cm, itu mungkin tidak akan pernah terjadi di bumi. Tapi ketika kamu berada di dalam lubang hitam, kamu bisa melampaui ketinggian 198 cm. Tapi momen ketinggian terbaikmu tidak akan bertahan lama. Jika kamu meregangkan permen karet, suatu saat permen karet itu akan robek. Hal yang sama akan terjadi padamu karena spaghettifikasi.
Ada kemungkinan seluruh galaksi Bima Sakti kita terletak di wilayah yang disebut void ruang angkasa. Ini adalah wilayah di mana hanya ada sedikit materi dibandingkan dengan sudut-sudut lain di alam semesta yang kita kenal dan jauh lebih tidak padat daripada di tempat lain di alam semesta. Dengan kata lain, kita mungkin berada di dalam gelembung udara di dalam kue. Jika itu benar, berarti kita lebih kesepian dari yang kita duga. Di alam semesta kita, semua galaksi terus bergerak menjauhi satu sama lain. Untuk memahami seberapa jauh mereka bergerak menjauh, para ilmuwan menggunakan sesuatu yang disebut konstanta Hubble limiter. Ini seperti speedometer untuk galaksi. Tapi ada misteri kosmik yang disebut tegangan Hubble. Hal ini menantang apa yang kita ketahui tentang pemuaian alam semesta. Para ilmuwan biasanya menganggap konstanta Hubble limiter sebagai pemandu yang bisa diandalkan. Namun pengamatan terbaru kita mempertanyakan keandalan ini. Kecepatan yang kita lihat dalam kehidupan nyata tidak sesuai dengan jarak yang kita hitung dan perkirakan. Pengamatan ini tidak yakin mengapa pengukuran ini tidak sesuai. Para peneliti mengikuti pergerakan supernova dan melihat bahwa alam semesta tampak mengembang lebih cepat di sekitar kita daripada yang terjadi secara keseluruhan. Seolah-olah alam semesta secara aktif menghindari kita secara khusus. Setelah mempertimbangkan hal ini, mereka mulai berasumsi bahwa kita semua mungkin hidup dalam void kosmik. Void kosmik adalah ruang kosong yang sangat luas di antara galaksi-galaksi. Void-void ini membuat seluruh dunia kita tampak seperti spons besar. Yuk kita kembali ke awal, hanya sepersekian detik setelah Big Bang. Tepat setelah permulaan segala sesuatu, alam semesta merupakan plasma yang panas dan mampat. Plasma itu hanya memiliki variasi kerapatan yang sangat kecil yang disebut fluktuasi kuantum. Setelah Big Bang, alam semesta mulai mengembang. Fluktuasi kuantum itu tumbuh bersamaan dengan itu, menciptakan wilayah dengan kerapatan materi yang berbeda-beda. Karena itu, alam semesta tidak mengembang kemana-mana secara seragam. Sebaliknya, gumpalan-gumpalan kecil materi mulai berkumpul bersama dan dalam waktu yang lama membentuk struktur masif galaksi. Galaksi-galaksi tersusun dalam dinding-dinding dan filamen-filamen yang sangat besar dengan celah-celah yang sangat besar di antaranya. Celah-celah ini adalah void yang juga dikenal sebagai ruang gelap. Void-void ini tidak benar-benar kosong. Faktanya, void-void ini sebenarnya menyimpan lebih dari 15% jumlah materi yang ditemukan rata-rata di seluruh alam semesta. Di dalamnya masih terdapat gas, debu, materi gelap, bahkan bintang dan galaksi. Akan tetapi kerapatannya lebih rendah daripada wilayah yang memiliki galaksi, yaitu sekitar 1/10 dari kerapatan materi rata-rata. Karena itu kita menganggapnya hampir kosong. Biasanya void-void ini memiliki diameter berkisar antara 30 hingga 300 juta tahun cahaya. Jarak yang sangat jauh, bahkan dalam skala ruang angkasa. Sebagai perbandingan, sebagian besar planet dan nebula yang telah kita temukan sejauh ini memiliki jarak ratusan bahkan jarang yang mencapai ribuan tahun cahaya dari kita. Dalam kasus void, jika kamu berada di tengah-tengah void, maka akan tampak seperti kegelapan abadi. Bintang-bintang terdekat akan berada sangat jauh sehingga hampir tidak terlihat olehmu. Beberapa di antaranya sangat besar, mereka dikenal sebagai super void. Yang terbesar yang diketahui manusia dinamai void raksasa. Saking besarnya kita bahkan tidak bisa membayangkannya. 1, miliar tahun cahaya jauhnya dengan diameter 1,3 miliar tahun cahaya. Iya, pada dasarnya ini adalah ruang hampa udara raksasa yang gelap, namun ruang hampa raksasa ini tidak sepenuhnya kosong. Di dalam void raksasa ini terdapat 17 gugus galaksi yang terpisah, namun ini mungkin bukan kekosongan terbesar di dunia kita. Ada sesuatu yang disebut bintik dingin CMB. Ini adalah area yang luar biasa besar dan dingin di alam semesta kita yang kita lihat melalui gelombang mikro. Area ini sangat menonjol di peta alam semesta kita dengan temperatur yang sangat rendah dan para ilmuwan telah menghabiskan waktu bertahun-tahun untuk mencari tahu benda apa ini. Pada tahun 2000, para ilmuwan mengusulkan bahwa tempat ini mungkin merupakan super void dan mungkin terbesar yang pernah ada. Bahkan lebih orisinil lagi dengan yang satu ini, mereka menyebutnya sebagai void super raksasa.
Jika benar, tempat ini akan menjadi sebuah kekosongan berdiameter 1,8 miliar tahun cahaya, sekitar 1000 kali lebih besar dari void pada umumnya. Tidak semua orang berpikir bahwa hal itu mungkin terjadi, jadi para ilmuwan terus memperdebatkan hal ini untuk sementara waktu. Ada teori lain yang menarik tentang tempat ini. Seorang peneliti mengemukakan bahwa tempat ini mungkin merupakan jejak dari tabrakan kita dengan dunia paralel. Ini adalah hipotesis yang cukup berani, tapi sayangnya tidak ada cara bagi kita untuk mengkonfirmasi atau menyangkalnya dengan teknologi yang kita miliki saat ini. Bagaimanapun ketika alam semesta mengembang, void-void ini akan membesar dan dinding-dinding yang menghubungkan gugus-gugus galaksi akan merenggang dan pecah. Pada akhirnya void-void itu akan menyatu, meninggalkan gugus-gugus galaksi yang terikat secara gravitasi sebagai pulau-pulau dalam kekosongan yang mengembang. Dengan kata lain, cepat atau lambat, kekosongan yang sangat besar itu akan melahap semua yang ada di dunia ini. Jadi ternyata kita mungkin merupakan peristiwa langka di sebuah supervoid, salah satu dari 15% materi. Hal ini menjelaskan mengapa kita dikelilingi oleh galaksi yang relatif sedikit. Penemuan ini jika benar akan menantang model standar kosmologi yang telah dibuat dengan bantuan Albert Einstein. Ini berarti gravitasi secara umum berperilaku berbeda dari apa yang kita harapkan. Menurut model standar, kerapatan yang begitu rendah seharusnya tidak ada. Oleh karena itu, para ilmuwan harus mengeksplorasi dan mempertimbangkan ide ini secara menyeluruh. Ini mungkin akan menantang pemahaman fisika kita yang sangat mendasar. Para ilmuwan menyebutnya lubang lokal. Penemuan lubang lokal ini bisa jadi merupakan petunjuk untuk menjelaskan paradoks Fermi. Mungkin di bagian alam semesta yang spesifik ini, tempat kita berada, kemungkinan kehidupan cerdas berkembang di tempat lain di dekatnya sangat kecil. Mungkin semua makhluk hidup berada di suatu tempat di luar supervoid kita. Tapi bukan berarti kita harus kehilangan harapan atau bahwa kehidupan di tempat lain di sekitar kita tidak mungkin ada. Bahkan kehidupan di alam semesta mungkin jauh lebih umum daripada yang kita duga sebelumnya. Kita tahu kalau planet-planet dalam seperti Merkurius dan Venus tidak ramah dengan kondisinya yang ekstrem. Namun, Venus terlihat menarik karena meskipun planet ini sangat toksik, para ilmuwan percaya bahwa planet ini sangat mirip bumi di masa lalu. Venus bahkan bisa menjadi tuan rumah bagi kehidupan. Sayangnya Venus terlalu dekat dengan matahari dan semua kondisi yang bagus itu menguap seiring waktu. Tapi, ada kemungkinan kehidupan mikroba bisa bertahan di awan-awannya yang tinggi. Mars, gurun yang dingin, mungkin juga merupakan tempat yang lebih bersahabat di masa lalu dengan sungai dan danau. Meskipun sekarang tidak memiliki atmosfer yang melindungi, kehidupan purba mungkin pernah ada di sana. Dalam hal ini akan meninggalkan fosil-fosil yang potensial dan mikroba bawah tanah masih bisa bertahan hidup. Kita telah menemukan beberapa tanda-tandanya, tetapi masih memperdebatkan apakah benda-benda ini benar-benar organik atau tidak. Planet-planet raksasa gas seperti Jupiter dan Saturnus, serta planet raksasa es tidak ideal untuk kehidupan. Tapi bulan-bulannya menawarkan harapan. Europa memiliki lautan di bawah permukaan esnya, sehingga menjadikannya titik panas yang potensial. Enceladus melepaskan air ke ruang angkasa, membawa molekul-molekul kompleks yang mengisyaratkan adanya kemungkinan-kemungkinan menarik. Dan Titan juga sangat unik, memiliki material cair di permukaannya, sungai dan danau hidrokarbon. Meskipun suhunya yang sangat dingin tidak cocok untuk kehidupan, para ilmuwan mempertimbangkan apakah Titan bisa menjadi tuan rumah bagi kehidupan dengan jenis kimia yang berbeda. Namun kita membutuhkan waktu puluhan tahun untuk memeriksa semua benda langit dan mempelajarinya dengan baik. Kita belum pernah mengirim apapun sejak masa Voyager 2, tapi jika kita beruntung, kita mungkin bisa menjelajahi tata surya kita di abad ke-21 ini. Bagaimanapun ada banyak potensi kehidupan bahkan di tata surya kita sendiri, belum lagi planet-planet dan galaksi-galaksi yang kita temukan di sekitarnya. Menurut perkiraan, alam semesta yang bisa diamati yang bisa kita lihat mungkin memiliki sekitar 5,3 triliun planet yang bisa dihuni.
Salah satu kandidat yang paling mungkin sejauh ini adalah Kepler 186f. Planet ini merupakan planet yang berpotensi mirip Bumi, tapi ukurannya hanya 10% lebih besar dari Bumi. Planet ini mengorbit bintang Katai Merah, bintang yang sedikit lebih redup, lebih dingin, tapi lebih panjang umurnya daripada matahari. Jaraknya hanya sekitar 490 tahun cahaya yang mungkin terdengar sangat jauh, tapi ingat jarak supervoid yang sudah kita bahas? Jadi meskipun kita benar-benar berada di sebuah supervoid, kita masih beruntung karena masih ada banyak galaksi dan planet di sekeliling kita. Jika suatu hari nanti kita bisa menemukan cara untuk menjelajah alam semesta, meninggalkan lubang hitam mungkin tidak akan menjadi masalah. Manusia terbang sampai keluar bumi supaya bisa melihatnya dari kejauhan. Planet kita bersinar terang bagai lampu hias. Kota-kota besar terlihat mirip titik kuning di malam hari. Dan di siang hari, kita bisa mengamati struktur unik seperti pulau berbentuk pohon palem di Uni Emirat Arab atau tembok besar Tiongkok yang membentang di seantero negeri. Begitulah cara manusia membuktikan eksistensinya. Okelah, yuk arahkan teleskopnya ke planet lain. Di Mars, cuma ada gurun kosong tanpa tepi. Kalau di Venus, ada batu dan gunung berapinya. Saat kita melihat keluar angkasa nun jauh di sana, semua planet begitu kosong dan terbengkalai tanpa jejak peradaban sama sekali. Banyak orang meyakini ada kehidupan lain yang mirip dengan di bumi. Nah, ini galaksi kita. Di dalamnya terdapat miliaran bintang yang serupa dengan matahari. Dan ini seluruh alam semesta yang bisa teramati. Di sini ada miliaran galaksi serupa. Jumlah total bintangnya sulit diprediksi dan di dekat masing-masing bintang bisa saja ada planet like Huni. Kemungkinan kita belum bisa menemukan kehidupan di planet lain karena lokasinya jauh di bawah permukaan. Misalnya saja Europa, salah satu satelit Jupiter ini sedikit lebih kecil dari bulan. Dan strukturnya menyerupai telur rebus. Permukaan Europa berupa kerak es yang keras. Tapi kalau permukaannya dibor lumayan dalam, akan ada inti Europa yang berwujud cair. Jupiter dan satelitnya sangat jauh dari matahari, sehingga suhunya sangat dingin, yaitu sekitar minus 170 derajat Celcius. Di sana, air akan langsung berubah wujud menjadi es. Meski begitu, gaya gravitasi Jupiter sangat kuat. Karena itulah di Europa ada banyak gesekan, dan intinya juga makin panas. Karena terkena panas, esnya mencair, dan kemudian terbentuk lapisan air melimpah di bawah permukaannya. Kita tahulah ya, air merupakan dasar dari semua kehidupan. Bisa jadi di dalam lautan Europa juga ada bakteri sederhana. Siapa tahu kan di luar sana memang ada kehidupan. Mungkin ada ikan yang berpenampilan unik karena gravitasinya lemah. Ikan yang hidup di sana juga kelihatan beda. Mungkin ada juga paus pemakan plankton. Pada tahun 2009, para ilmuwan menemukan GJ1214. Seluruh area di planet ini diselimuti lautan dan jaraknya sekitar 40 tahun cahaya dari bumi. Sekitar 75% masanya berupa air, tapi suhunya super ngebul. Sampai-sampai airnya akan langsung menguap dan berubah wujud menjadi air super cair. Di planet ini ada banyak sekali uap yang kepadatannya mirip dengan air. Dalam kondisi seperti ini, kehidupan gak akan bisa terbentuk. Namun begitu, para ilmuwan baru saja menemukan sekitar 24 planet yang kondisinya lebih baik daripada di bumi. Mereka menamakannya super habitable atau sangat like Huni. Semua planet ini mengorbit bintang jauhnya di zona like Huni. Jarak planet dan bintang induknya sangat pas. Kalau di tata surya kita, Venus, Bumi, dan Mars masuk dalam zona ini. Planet yang termasuk super habitable harus 10% lebih besar dari bumi dan gravitasinya juga harus lebih kuat supaya atmosfernya lebih padat. Kalau suhunya 8 derajat lebih tinggi dari suhu bumi, planet ini akan lebih lembab sehingga organisme bisa hidup di sana. Semua planet ini memang memenuhi kriteria sebagai super habitable, tapi para ilmuwan belum bisa memastikan kalau di sana memang ada kehidupan. Ciri utama adanya peradaban maju yaitu gelombang radio. Oke, gini ya, semisal ada planet like Huni mirip bumi. Setelah evolusi, makhluk cerdas seperti manusia muncul di planet ini. Tubuhnya jauh lebih tinggi karena gravitasi di sana
sana lemah, matanya juga beradaptasi dengan cahaya bintang lain yang jauh lebih terang dari matahari. Maka lambat laun peradaban ini harus menggunakan gelombang radio untuk saling berkomunikasi. Gelombang ini ibarat suara lantang yang keluar dari pengeras suara. Manusia di bumi sangat mengandalkan gelombang radio dan pancarannya lumayan kuat. Kalau di planet tetangga ada teleskop radio, penghuninya pasti akan tahu kehidupan di bumi memang sedang berkembang. Sejumlah teleskop radio di bumi telah diarahkan keluar angkasa menunggu sinyal dari alien. Dan sampai saat ini kita belum menerima sinyal apapun. Tapi bukan berarti nggak ada planet yang memancarkan gelombang radio loh ya. Kita perlu mempertimbangkan jarak. Oke, kita perlu terbang sejauh 200 tahun cahaya menuju bintang lain. Semisal ada planet X yang memang punya kehidupan. Peradabannya cukup maju dan penghuninya memanfaatkan gelombang radio. Mereka mengirimkan gelombang pertamanya keluar angkasa dan teleskop radio kita baru bisa menerimanya 200 tahun kemudian. Begitupun dengan sinyal yang dikirim dari bumi menuju planet tersebut. Komunikasi radio di bumi baru muncul sejak tahun 1895. Jadi, sinyal radio kita baru akan sampai di planet X pada tahun 2095 dan saat itulah alien akan mendengarkan suara kita. Tapi bunyi ini nggak akan berlangsung lama karena tiap tahun teknologi kita semakin canggih. Kita mulai menggunakan komunikasi seluler, TV kabel, dan serat optik sehingga volume spektrum radio di bumi menurun. Dalam sekejap saja planet lain pun nggak akan bisa mendeteksinya lagi. Begitupun saat sinyal dari sana dipancarkan ke bumi. Jadi gelombang radio yang berasal dari peradaban lain hanyalah bunyi ping singkat pada skala kosmik dan kita nggak bisa langsung menyimpulkan kalau gelombang radionya diam, berarti kehidupan di luar angkasa memang nggak ada. Sebagai solusi, kita perlu bikin teleskop raksasa yang bisa mengambil foto langsung dari planet yang mungkin berpenghuni. Dengan memperbesar fotonya, kita akan bisa melihat kota asing dengan bangunan tinggi dan banyak antena. Tapi sampai saat ini, kita belum bisa mengamati sampai ke situ. Kita bisa aja kan memotret Mars dan satelitnya, tapi kualitas gambarnya malah mengecoh. Misalnya saja, Sidonia, kelihatannya kayak ada bentuk wajah manusia di planet merah. Hal ini langsung dihubung-hubungkan dengan peradaban kuno di Mars yang telah membuat patung atau tugu. Teori yang lebih bombastis justru menyatakan objek ini sebagai fosil manusia raksasa yang seluruh tubuhnya terkubur di bawah pasir. Padahal sebenarnya itu cuma bukit. Angin kencang telah menghasilkan cekungan di area bukit, lalu sebagian orang menganggapnya sebagai mata dan mulut manusia. Contoh lainnya yaitu monolit di Phobos, satelit Mars. Ada rumor yang menyatakan kalau di Phobos terdapat batu halus raksasa hampir setinggi piramida Khufu. Kemudian muncul banyak teori soal peradaban yang membangunnya. Tapi ternyata objek itu cuma batu. Banyaknya bintang dan planet sangat memungkinkan adanya kehidupan lain di luar sana. Kenapa makhluk luar angkasa nggak datang ke bumi aja? Kalaupun memang ada, mungkin karena kita telah mengira proses perkembangan kehidupan di seluruh alam semesta berlangsung dalam skenario yang sama. Bentuk kehidupan sederhana muncul, kemudian terjadi evolusi, lalu peradaban kian maju dan teknologinya makin canggih. Nah, sama seperti di bumi, di planet lain pun juga terjadi bencana yang kemudian memicu kepunuhan massal. Contohnya meteorit. Mungkin suatu peradaban di luar sana telah siap menjelajahi luar angkasa, tapi kemudian ada meteorit besar sama seperti petaka yang telah memusnahkan dinosaurus dari bumi. Lalu kehidupan di sana dimulai lagi dari nol. Selain itu, semakin maju suatu peradaban, semakin riskan juga mereka akan terpuruk dalam kehancuran. Kemungkinannya, para ilmuwan yang lagi bereksperimen dengan mesin seperti Large Hadron Collider tiba-tiba menciptakan lubang hitam. Objek ini kemudian menelan semua benda lain di sekitarnya dan terus membesar. Seluruh kota yang berteknologi super canggih plus seisi planet akhirnya lenyap. Kemungkinan lainnya misalnya perjalanan melalui wormhole atau lubang cacing. Terowongan dalam ruang waktu ini bisa menghubungkan alam semesta yang berlainan. Alien bisa saja melakukan perjalanan melewati lubang ini, kemudian nggak tertarik lagi untuk kembali ke habitat asalnya. Tapi bisa juga sih kehidupan di bumi memang unik. Lokasi tata surya kita sudah sangat pas di galaksi Bima Sakti. Di galaksi ini, ledakan supernova terus-terusan terjadi. Radiasi yang dihasilkan bisa menghancurkan berbagai objek hingga sangat jauh. Tapi tata surya kita terletak di orbit galaksi yang sangat pas, sehingga bisa terlindung dari ledakan tersebut.
Faktor lainnya yaitu bulan. Menurut teori pembentukan bulan, sekitar 4,5 miliar tahun yang lalu, meteorit seukuran Mars menabrak bumi. Kalau arah benturannya lurus, bumi bisa-bisa hancur lebur. Dan kalau meteorit itu cuma nyerempet bumi, serpihannya akan berterbangan di angkasa. Tapi titik benturannya sangat tepat sasaran, sehingga sebagian meteorit tetap berada di orbit bumi, lalu menghasilkan bulan. Satelit alami kita kemudian menstabilkan rotasi bumi dan memanaskan intinya dengan gaya gravitasi. Baru kemudian bumi menghasilkan medan magnet yang bisa melindungi kita dari angin surya. Ilmuwan lain meyakini biokimia dari bentuk kehidupan di luar bumi bisa saja berlainan. Komponen utama di tubuh kita terdiri dari karbon dan air. Tapi karbon bisa diganti dengan silikon atau fosfor, dan air bisa diganti dengan amonia atau metana. Atom-atom ini bisa membentuk molekul dengan rupa yang berbeda, kemudian menyatu dan menghasilkan organisme hidup. Kalau unsur pembentuknya seperti ini, bentuk kehidupannya juga tentu berlainan dari bumi. 1994, saat itu gelap, jadi tidak ada yang melihat dua siluet yang membuka pintu keluar darurat dari kompleks kubah kaca di Arizona yang dikenal sebagai Biosfer 2. Mereka bertekad untuk membebaskan 7 orang yang terkurung di dalamnya selama sebulan, mempertaruhkan nyawa mereka atas nama sains. Misi tersebut berhasil, namun mereka harus berhadapan dengan tuduhan masuk tanpa izin dan vandalisme. Pengacau itu adalah Abigail Elling dan Mark Van Tillo. Mereka adalah salah satu dari 8 iblis malang pertama yang tinggal di tempat itu sebagai kelinci percobaan. Dan mereka tidak ingin orang lain mengalami kengerian yang sama seperti yang mereka alami. $150 juta dihabiskan untuk melihat apakah manusia dapat menciptakan kondisi kehidupan yang cocok di planet lain seperti Mars. Untuk melakukan hal ini, para ilmuwan membangun dunia mini dengan lebih dari 3.000 spesies tanaman dan hewan. Biosfer 2 adalah habitat seluas 3 hektar yang tertutup rapat, lengkap dengan hutan hujan mini, pantai pribadi dengan terumbu karang, padang rumput sabana, rawa-rawa, dan bahkan gurun. Antara tahun 1991 hingga 1993, tidak ada yang bisa masuk atau keluar dari tempat itu. Kelompok yang terdiri dari 8 orang yang terkurung di dalam itu menyebut diri mereka Biospherians, mengenakan pakaian seperti Star Trek, menanam makanan mereka sendiri, dan menghirup udara mereka sendiri. Mereka memulai dengan harapan tinggi dan sarapan ala hotel bintang 5, namun keadaan berubah menjadi lebih kelam setelah beberapa bulan. Seluruh tim kelaparan dan berubah menjadi oranye. Di Biosfer 1, yang merupakan bumi yang sebenarnya, kamu dapat memesan pizza dalam 2 menit. Tapi di dalam Biosfer 2, mereka membutuhkan waktu 4 bulan untuk membuat margarita. Mereka harus memanen gandum untuk adonan dan memerah susu kambing untuk keju. Tujuannya adalah untuk benar-benar mandiri, dan mereka menjadi bagian dari atmosfer secara harfiah. Ketika mereka mengembuskan napas, CO2 memberi makan ubi jalar yang mereka tanam. Dan ubi jalar itu menjadi bagian dari mereka karena mereka pada dasarnya memakan karbon yang sama berulang kali. Mereka makan ubi jalar begitu banyak sehingga kulit mereka berubah menjadi oranye karena kelebihan beta-karoten. Situasi yang tampak lucu pada saat itu menyoroti masalah besar. Hasil panen di Biosfer 2 sangat mengecewakan dan para kru kelaparan. Mereka menjadi gila karena kelaparan dan saat-saat kemarahan yang tiba-tiba membuat mereka melakukan hal-hal yang patut disesali, seperti mencuri pisang dari gudang bawah tanah. Pada suatu saat, lemari pendingin harus dikunci. Selama 6 bulan pertama, masing-masing dari mereka kehilangan berat badan antara 8 hingga 26 kg. Setiap hari seseorang bertugas menimbang makanan segar untuk juru masak, mencatat informasi tentang nutrisi ke dalam komputer untuk memastikan para kru mencapai target kalori, protein, dan lemak yang direkomendasikan. Awalnya, makanan disajikan secara prasmanan. Namun ketika para kru semakin lapar, para juru masak mulai membagi makanan mereka dengan cermat ke dalam porsi yang sama. Makanan mereka kebanyakan ubi jalar, wortel, buah-buahan, dan sesekali daging pada hari Minggu. Diharapkan dapat membuat mereka tetap bertahan selama 80 jam kerja per minggu yang melelahkan dengan kerja fisik yang berat. Para Biospherian meninggalkan setiap waktu makan dalam keadaan lapar. Dan mereka terus bermimpi tentang hamburger McDonald's, sushi, Snickers bar, dan kue keju. Udara di sana hampir habis.
Seluruh tempat itu benar-benar tertutup rapat dengan kaca dan baja di bagian atas dan lantai baja yang kokoh di bawahnya. Para manajer memastikan untuk memeriksa semua yang masuk agar menghindari bahan sintetis yang mengeluarkan gas berbahaya. Ruang tamu dilengkapi dengan wall dan kayu, dan mereka tidak bisa menggunakan deodoran kimia atau meniup lilin ulang tahun. Biosperians mengandalkan makanan yang mereka tanam dan hutan hujan mini mereka untuk menghasilkan oksigen yang cukup untuk bertahan hidup. Namun, mereka kehilangan oksigen dengan sangat cepat, tenggelam dalam emisi karbon dioksida mereka sendiri, dan yang terburuk, mereka tidak tahu mengapa. Dengan 9 bulan percobaan yang tersisa, kadar oksigen telah turun dari 21% menjadi sekitar 15%, yang terasa seperti tinggal di puncak gunung Fuji. Mereka merasa tidak enak, pada dasarnya menyeret diri mereka sendiri di sekitar biosfer. Mereka bahkan tidak bisa menyelesaikan sebuah kalimat tanpa berhenti untuk mengambil napas. Kemudian sleep apnea mulai menyerang, dan beberapa dari mereka terbangun dengan terengah-engah. Untuk menurunkan tingkat karbon di dalam biosfer 2, mereka mencoba beberapa langkah putus asa, seperti menanam tanaman seperti orang gila, mengurangi penyiraman tanah sebanyak mungkin, dan bahkan berhenti mengolah tanah. Tidak ada yang berhasil, jadi semua orang setuju bahwa mereka telah mencapai titik terendah dan meminta bantuan. Truk berpendingin datang untuk memompa oksigen murni ke biosfer 2. Begitu gas mulai mengalir, mereka tertawa terbahak-bahak dan mulai berlarian. Ekosistem menjadi sangat berantakan. Burung kolibri dan lebah madu lenyap setelah beberapa bulan, sehingga tanaman tidak lagi mengalami penyerbukan. Cacing dan tungau menyerang tanaman, dan kecoa mengambil alih. 4 spesies kecoa dibawa masuk untuk mendaur ulang bahan organik, tetapi kecoa rumah tangga biasalah adalah penyintas sesungguhnya. Kecoa-kecoa itu entah bagaimana menyelinap masuk dan berkembang biak menjadi ancaman serius bagi tanaman. Pada malam hari, dapur dibanjiri kecoa segera setelah lampu padam. Untuk mengatasi serangan kecoa, kelompok ini mengolesi cangkir kopi dengan pelumas dan menaruh potongan pepaya di dalamnya sebagai umpan. Kecoa-kecoa akan memanjat ke dalam, tetapi mereka tidak bisa memanjat sisi-sisi yang licin untuk melarikan diri. Lapar, kekurangan oksigen, berurusan dengan serangga-serangga, itu sudah cukup untuk membuat siapapun menjadi gila. Perdebatan sengit menyebabkan gelas dilempar dan orang diludahi. Akhirnya seluruh kelompok terpecah menjadi 2. Mereka berhenti berbicara dan bisa berjalan saling berpapasan di lorong-lorong tanpa melakukan kontak mata. Separuh dari mereka menginginkan lebih banyak makanan dan oksigen untuk melanjutkan penelitian dengan bermartabat. Sementara separuh lainnya percaya bahwa mereka bisa bertahan hidup tanpa bantuan dari luar, tidak peduli berapapun biayanya. Sebenarnya, ruang yang disegel itu telah dibobol jauh sebelum semua itu terjadi. Hanya 2 minggu setelah mereka masuk ke dalam, seorang biosperian bernama Jane Pointer memotong ujung jarinya dalam sebuah kecelakaan saat memasak nasi. Dr. Missy mencoba menjahit ujung jarinya kembali tapi tidak berhasil, dan jarinya menghitam dalam beberapa hari. Dia pergi ke rumah sakit di luar untuk menjalani operasi, dan beberapa jam kemudian dia menyelinap kembali ke dalam membawa tas ransel yang penuh dengan persediaan seperti komponen komputer dan film berwarna. Para wartawan baru mengetahui pengiriman diam-diam itu berbulan-bulan kemudian, dan karena itu banyak orang yang mempertanyakan kredibilitas seluruh eksperimen tersebut. Media memperlakukan eksperimen ini seperti reality show dengan menyebutnya sebagai hiburan ekologis yang trendy. Berita utama di seluruh dunia membuat seolah-olah mereka berada di ambang kehilangan nyawa. Sampai-sampai keluarga mereka khawatir dan menelepon biosperians untuk memeriksa apakah mereka benar-benar baik-baik saja. Kelompok ini merasa seperti berada di kebun binatang manusia dengan turis-turis yang datang dari jauh untuk mengintip ke dalam kandang kaca. Dalam 6 bulan pertama saja, lebih dari 150.000 orang mengunjungi tempat itu. Biosphere 2 akhirnya menjadi lelucon budaya pop, menginspirasi film komedi berjudul Biodome dan beberapa dekade sketsa lucu. Kamu mungkin bertanya-tanya mengapa tidak ada satupun dari mereka yang berhenti dari eksperimen dan keluar dari pintu depan. Ya, tidak ada satupun dari para pecinta lingkungan yang ingin menjadi orang pertama yang mengakui bahwa hal ini terlalu berat untuk ditangani. Ditambah lagi, mereka semua masih berharap bahwa mereka bisa memecahkan teka-teki membangun bumi nomor 2. Pada akhirnya, mereka berhasil menemukan 7 ton oksigen yang hilang. Oksigen tersebut telah diserap oleh beton. Meskipun terengah-engah sepanjang waktu mungkin tampak seperti tantangan terbesar yang mereka hadapi, para biosperians mengatakan bahwa belajar bagaimana menghadapi orang-orang di lingkungan tertutup lebih sulit lagi.
Sepertinya percobaan itu gagal besar, tetapi kelompok itu belajar banyak pelajaran berharga. Mereka membuktikan bahwa ekosistem tertutup dapat bekerja selama bertahun-tahun. Mereka berkontribusi pada penelitian tentang restorasi terumbu karang, dan peternakan mereka menunjukkan bahwa produktivitas tinggi dan daur ulang nutrisi penuh dapat dicapai tanpa bahan kimia beracun. Jika kamu bertanya-tanya, ini bukanlah akhir dari kompleks kaca. Misi kedua di dalam Biosfer 2 berlangsung pada bulan Maret 1994. Sekarang, kamu bisa kembali ke awal video untuk memahami bagaimana hal itu berhasil.